Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi dari HTML kita. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya table ya. Fungsi table itu apa, cara membuat table itu apa, lalu atribut apa aja yang bisa kita simpan di dalam tag table tersebut. Nah, di video kali ini atau di sesi kali ini kita akan belajar caranya membuat sebuah form. Nah, form itu digunakan atau berfungsi sebagai sebagai ketika kita ingin menginput sebuah data di dalam tampilan. Nah, kalau misalkan ada data atau ada tampilan yang memang bisa kita input, nah itu dibuatnya melalui form. Contoh misalkan di sini kita lihat ke halaman Facebook loginnya ya. Nah, ini adalah sebuah form di mana form ini mempunyai dua ya. Ada ada apa untuk memasukkan username dan memasukkan kata sandi. Nah, kalau misalkan kita tulis, nah ini dia adalah sebuah form karena kita bisa menginputkan sebuah data. Meskipun di video kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara memproses sebuah data atau memanajemen sebuah data tersebut. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan yaitu cara membuat sebuah form seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu form. Lalu misalkan kalau misalkan buat akun, nah di sini ada beberapa contoh dari form ya. Di sini ada yang namanya text field. Text field itu ini saya tulis dulu ya. Yang pertama ada text field. Nah, text field itu fungsinya dia menginputkan hanya satu box aja atau satu kotak aja. Seperti itu. Jadi kayak misalkan untuk nama depan atau di sini ada nama belakang atau misalkan alamat email atau username gitu seperti itu. Ini juga sama ya, ini text field. Nah, untuk yang ini itu namanya drop down ya. Drop down. Nah, kalau drop down itu ketika diklik dia bisa milih entah itu drop down ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada yang namanya radio. Radio itu berfungsi kita diharuskan atau diwajibkan memilih salah satu yang disuguhkan. Contoh misalkan di sini ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita harus isi salah satu ya, tidak bisa dua. Nih, seperti ini. Nah, itu tidak bisa dua, jadi harus satu. Nah, itu disebutnya radio. Lalu ini adalah button. Button itu untuk tombol mengeksekusi data-data yang kita inputkan di dalam form ini. Gitu. Seperti ini ya. Oke, bagaimana kalau misalkan kita akan langsung aja masuk ke sesi ngoding. Nah, kemarin kita sudah membuat sebuah folder belajar yang isinya file ya, satu file dengan nama belajar.html. Nah, di sini kita akan mulai belajar cara membuat sebuah form. Lalu apa saja yang ada di dalam sebuah form? Seperti tadi ya, ada text field. Lalu ada yang namanya radio box. Lalu ada yang namanya drop down. Lalu ada lagi yang namanya text area dan lain-lain. Nah, bagi kalian yang tidak tahu maksud dari script ini, itu adalah script komentar ya. Jadi script komentar ini fungsinya hanya untuk ditampilkan di text editornya aja tanpa dia akan dieksekusi di tampilannya. Jadi ini hanya untuk sebagai catatan aja. Nah, untuk HTML itu cara membuat
komentar itu menggunakan kurang dari, tanda seru, minus minus, dan diakhiri dengan minus minus lebih dari. Atau misalkan kalau di text editor, cara membuat sebuah komentar itu cukup dengan menekan Ctrl/, maka akan dibuatkan secara otomatis. Seperti itu. Oke ya, kita akan mulai masuk ke sesi ngodingnya. Ini saya sudah buatkan HTML-nya. Misalkan di dalam bodinya kita tambahkan yang namanya form. Seperti ini ya. Di dalam form, misalkan kita akan buatkan input. Nah, di dalam input itu ada yang namanya, ada dua tipe ya. Yang pertama ada tipenya ini ya, ada tipe apa? Radio box, drop down, text area, text field, ataupun teks aja. Kalau misalkan teks aja itu masuknya ke dalam text field. Contoh misalkan input tipenya teks seperti ini. Lalu misalkan name-nya kita hapus aja, ganti menjadi, kita hapus seperti ini. Lalu yang akan kita, kalau misalkan saya save, lalu saya buka ya di sini, klik kanan, open in browser. Nah, maka akan dibuatkan text field ya. Jadi text field itu untuk menginput sebuah data. Nah, contoh di sini saya akan membuat username seperti ini. Nah, saya save. Nah, saya refresh. Nah, sini ada nama username. Nah, tapi untuk penulisan seperti ini tidak saya sarankan ya, karena HTML mempunyai bahasa sendiri untuk menampilkan sebuah tulisan sebelum input. Nah, caranya kita menggunakan tag label namanya. Jadi label itu script di mana untuk membuat sebuah tulisan sebelum inputannya. Contoh misalkan di sini saya akan buat label namanya username. Username seperti ini. Nah, lalu di dalam label kita tambahkan sebuah atribut ya. Ini harus ada, wajib. Atributnya for. Nah, for-nya username. Sebetulnya ini bebas ya. Mau kalian tulis username atau user, tapi asal harus sama dengan yang ada di inputnya. Nah, di inputnya juga kita harus tambahkan ID. ID-nya harus sama dengan yang ada di for username ini ya. Berarti username seperti itu. Jadi harus sama dengan yang ada di for ini. Kalau misalkan ID-nya saya ganti menjadi X, maka for-nya juga harus ganti menjadi X. Oke ya, seperti itu. Oke, saya save, lalu saya refresh. Nah, sekarang username-nya sudah dibuatkan dengan menggunakan tag HTML, yaitu tag label ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi password. Ini saya kasih BR dulu, biar ada jarak. Kita bikin lagi label. Seperti ini. Yang isinya, misalkan kita tambahkan dulu for. Di sini untuk password. Lalu nama labelnya password. Seperti ini. Lalu kita tambahkan inputnya.
inputnya tipenya password, lalu name-nya kita ganti menjadi ID. ID-nya harus sama dengan yang ada di for, berarti password. Seperti ini ya. Nah, kenapa input tidak ada tutupnya? Karena input ini dia single atau hanya satu, jadi tidak ada tutup. Kalau misalkan label kan ada tutup, label buka lalu label tutup, seperti itu. Lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa kok sama? Username dan passwordnya sama, tetapi di sininya tipenya password. Kalau misalkan yang username tipenya text. Nah, itu ada perbedaan ya. Jadi kalau username itu apapun yang akan kita inputkan pasti akan ditampilkan seperti ini. Tapi kalau password itu tidak ditampilkan. Tapi yang ditampilkan hanya titik-titik. Meskipun ini bukan di enkripsi ya. Jadi ibaratnya bukan enkripsi. Jadi tidak aman gitu. Bukan aman sih sebetulnya. Jadi karena memang si HTML itu disembunyikan ketika kita ingin mengetik sesuatu. Jadi hanya menampilkan titik-titiknya aja kalau kita menggunakan password. Tapi kalau misalkan kita menggunakan teks, berarti kita tampilannya sama dengan yang ada di username. Nah, seperti ini ya. Gitu. Saya balikan lagi menjadi password. Nah, sip. Ini kita inputnya ada teks dan ada password. Selanjutnya kita akan bikin lagi. Di bawah username dan passwordnya, coba kita akan buat sebuah radio. Jadi radio itu untuk memilih ya, untuk memilih salah satu. Nah, cara untuk membuat sebuah radio itu kita butuhkan yang namanya input, tetap ya, tipenya radio, seperti ini. Lalu kita ganti name-nya menjadi ID, misalkan ini kita kosongkan dulu. Misalkan ID-nya pria. Ini jenis kelamin ya. Berarti di sini pria. Seperti ini. Maaf. Kita tambahkan label ya di sini. Kita tambahkan label yang isinya pria. Lalu label ini kita tambahkan for ya. For-nya sama dengan ID. Jadi pria juga di sini. Lalu kita akan buat lagi wanita. Ini kita copy aja biar cepat. Kita copy, lalu kita paste di bawahnya. Nah, kenapa labelnya disimpan di sini nggak seperti yang di atas? Karena biasanya untuk radio itu kan pemilihannya ke pinggir ya, bukan ke bawah. Seperti itu. Nah, ininya kita ganti menjadi wanita. Lalu for-nya juga ganti menjadi wanita. Lalu ininya kita ganti menjadi wanita. Seperti itu. Nah ya, kita save, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah ada pilihan atau radio ya. Jadi kita harus memilih salah satu dari data yang sudah disuguhkan. Kalau misalkan kita klik pria, maka akan diberi notifikasi warna biru ya. Kalau misalkan kita klik wanita, nah kenapa itu dia kepilihnya 2 ya? Padahal kan kalau untuk jenis kelamin itu hanya
satu orang satu jenis kelaminnya, jadi tidak bisa dua. Nah, gampang aja kita tambahkan di sini yang namanya atribut baru dengan nama name. Seperti ini ya. Jadi atributnya jenis kelamin, kita singkat aja jadi JK lah. Lalu ini juga kita tambahkan lagi name JK supaya HTML-nya tahu bahwa kita membuat sebuah input dengan tipenya radio, lalu name-nya jenis kelamin. Jadi kalau misalkan kita tambahkan name, ini saya save, saya refresh, tampilannya sama ya, tapi ini sudah otomatis harus mengisikan atau menginput salah satu. Kalau misalkan klik pria, otomatis pria, lalu kalau misalkan klik wanita, otomatis wanita. Jadi radio itu untuk menginput salah satu yang disuguhkan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan buat lagi di bawahnya. Kita tambahkan BR lagi. Kita akan buat tag checkbook ya. Checkbook itu istilahnya bisa drop down, bisa checkbook, itu sama aja. Jadi kita memilih bisa ini ya, mengklik. Jadi untuk memilih. Contoh misalkan kita buatkan dulu. Kita buatkan input sama scriptnya input, lalu tab. Nah, tipenya checkbox. Seperti ini. Lalu name-nya kita ganti menjadi ID. Misalkan ID-nya di sini bernyanyi. Seperti ini. Lalu kita tambahkan label. Misalkan menyanyi. Jangan lupa ya, labelnya kita tambahkan atribut for dengan value atau nilainya samakan bernyanyi. Oke, seperti ini. Lalu kita akan tambahkan lagi. Ini kita copy aja. Misalkan saya membuat 3 checkbox. Lalu saya edit ID-nya, misalkan di sini olahraga. For-nya kita ganti menjadi olahraga. Lalu nilai atau value-nya kita ganti menjadi olahraga. Ini juga sama, kita ganti misalkan ngoding. For-nya kita ganti menjadi ngoding. Lalu bernyanyinya kita ganti menjadi ngoding. Nah, seperti ini. Kalau kita save, kita refresh. Nah, ini ya. Jadi checkbox itu untuk menandakan kita bisa memilih lebih dari satu. Contoh ini ya, hobi kita bernyanyi, olahraga, dan ngoding misalkan. Ini kita bisa input lebih dari satu. Itu fungsi dari checkbox. Lalu kita juga akan buat text area ya. Jadi text area itu untuk kita menginputkan sama seperti text field. Nah, cuman text area itu untuk menginputkan banyak kata. Contoh misalkan komentar, lalu misalkan artikel dan lain-lain, itu menggunakan text area. Nah, contoh untuk membuat text area, ini kita kasih BR lagi supaya break line ya. Break line itu membuat
halaman, membuat baris baru. Kita kasih text area. Nah, seperti ini. Kita save, lalu kita refresh. Nah, otomatis akan dibuatkan. Kalau text area ini bisa menampung banyak kata ya. Tidak seperti text field. Nah, text area ini juga bisa ditarik. Jadi kalau misalkan udah penuh sampai ke sini, berarti kita bisa tarik aja yang ini. Tergantung selera kita. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan lagi yang namanya drop down. Kita kasih BR lagi. Kita tambahkan lagi drop down ya, atau option. Nah, cara menggunakan option itu, kita menggunakan select seperti ini, lalu di enter. Nah, select itu untuk memilih ya, jadi di dalamnya kita tambahkan option. Misalkan yang pertama saya kasih misalkan Bogor, lalu option kedua saya kasih misalkan Depok, option ketiga Bekasi misalkan. Kalau misalkan saya save lalu saya refresh, nah maka akan dibuatkan option ya, atau drop down disebutnya. Nah, kita pilih aja seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan buat satu lagi di dalam tag form. Itu ada yang namanya tombol ya, atau button. Nah, cara untuk membuat sebuah tombol, itu input. Nah, tipenya submit. Ya, sebetulnya di dalam tombol itu ada submit, ada reset, dan satu lagi delete ya. Nah, contoh misalkan di sini submit. Ini namanya kita ini aja. Kalau saya save, nah ada ya seperti ini. Coba kita tambahkan lagi BR-nya 1 lagi. Biar ada jarak lagi nih. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan submitnya pengen diganti, namanya kita tambahkan yang namanya value kirim misalkan. Nah, otomatis dibuatkan tombol kirim ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah text field. Text field ini dimana kita menginputkan data yang memang singkat ya, atau sedikit. Contoh misalkan username, ataupun password, ataupun misalkan alamat email, dan lain-lain. Atau nick misalkan. Nah, di dalam text field itu ada dua tipe inputan. Yang pertama ada text dan ada password. Kalau text itu ketika kita menginputkan sesuatu, itu pasti akan ditampilkan. Kalau misalkan password, itu kita menginputkan sesuatu tapi tidak akan ditampilkan. Yang ditampilkan hanya titik-titik. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi, ini bukan enkripsi ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya radio. Radio itu kita menginputkan hanya boleh satu. Misalkan di kasus ini saya membuat radio pria dan wanita, jadi jenis kelamin ya. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya juga membuatkan ini yang namanya checkbox. Checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu. Contohnya misalkan kita hobinya bernyanyi, olahraga, dan ngoding misalkan. Lalu ini ada yang namanya text area. Nah, text area itu untuk komentar ya. Jadi untuk menampung menampung data yang memang banyak. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa scroll tuh. Atau misalkan kita bisa tarik aja seperti ini. Lalu yang selanjutnya ini adalah option ya. Option ini sering
sering dipakainya istilahnya drop down. Di drop down itu kita memilih data yang memang sudah sudah disiapkan. Jadi dalam kasus ini data yang sudah disiapkannya ada Bogor, Depok, Bekasi dan lain-lain. Jadi kita tinggal pilih, kalau misalkan pilih Bekasi ya tinggal diklik Bekasinya. Seperti itu. Lalu yang kirim ini untuk mengirim data yang ada di sini. Meskipun di dalam materi kali ini saya tidak akan menjelaskan cara untuk mengolah sebuah data yang ada di dalam sebuah form. Itu nanti ada di sesi bahasa PHP ya, dan web server. Nah ini kan sebetulnya masih tidak rapi ya. Nanti kita rapikan ketika kita belajar yang namanya CSS atau untuk untuk kayak pewarnaan, untuk merapikan sesuatu, lalu untuk menambahkan sebuah animasi dan lain-lain itu dengan menggunakan CSS. Nah, setelah ini kita akan belajar yang namanya materi CSS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman ada yang masih kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Atau misalkan teman-teman juga bisa langsung bertanya kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.